Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 12 September 2023 dalam pekan biasa ke-23 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang senantiasa menyirami hati kami yang kering karena segala perkara yang terjadi di dunia dan hidup kami. Biarlah hati kami terbuka dan merasakan kasih-Mu dari bacaan-bacaan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bab 2, ayat 6 sampai dengan 15. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmaniah diam dalam Kristus, dan di dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan, dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan. mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku.
Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku akan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hakikat Yudas si pengkhianat. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saya pernah membaca suatu artikel yang memaparkan apa yang akan terjadi pada bumi seandainya manusia punah. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa yang pertama akan terjadi adalah bumi menjadi hening. Tidak ada suara apapun, karena faktanya kegiatan-kegiatan manusia memang menimbulkan berbagai macam bunyi hingga sampai pada titik yang menjadi polutif. Setelah itu digambarkan bagaimana tanaman-tanaman akan mulai tumbuh di bangunan-bangunan yang sudah tidak dihuni dan populasi berbagai jenis hewan pun akan bertambah. Intinya, alam akan mengambil alih bumi, termasuk segala buatan manusia yang ada. Dalam kacamata manusia modern yang sehari-harinya terhimpit oleh pelbagai benda buatan tangannya dengan pelbagai dampak yang mengiringinya, seperti polutif, perubahan iklim, peperangan, dan lain sebagainya, penggambaran bumi tanpa manusia ini jadi seperti penggambaran surga. Lalu apakah manusia juga seperti hama bagi bumi? Ibu, bapa, rekan muda, teman seperjalanan yang dikasihi dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus yang memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya. Para rasul adalah orang-orang yang disiapkan oleh Yesus untuk melanjutkan misinya, yaitu mewartakan Injil bagi keselamatan umat manusia. Tentu hal ini bukan perkara kecil. Yesus harus memastikan ke-12 orang itu mampu dan pantas menjadi pengemban tugas besar ini. Maka dari itulah, sebelum memilih, ia berdoa semalam-malaman kepada Allah, supaya Allah menunjukkan siapa orang-orang yang ia pilih untuk menjadi rasulnya. Maka muncullah ke-12 nama yang sudah disebutkan itu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan Yudas? Dalam Injil dikatakan, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Setelah Yesus berdoa semalam-malaman, ia tetap mendapatkan seorang pengkhianat di antara para rasul, kelompok yang berisikan orang-orang kepercayaannya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apakah doa yang dilakukan semalaman itu tidak ada gunanya? Perihal pengkhianatan Yudas memang sering menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Yudas adalah tumbal. Lalu yang lebih ekstrim lagi, ada yang menganggap Yudas adalah seperti pahlawan, karena keselamatan umat manusia terjadi berkat pengkhianatan Yudas. Memang tidak ada jawaban yang pasti mengapa Allah memilih Yudas menjadi salah satu rasul yang kemudian menjadi pengkhianat. Sebab siapakah yang bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah? Bagi saya, berbagai macam pendapat ini yang seolah memberikan pembenaran bagi tindakan Yudas itu atau menjadikan Yudas sebagai korban dari kisah sengsara Yesus
adalah suatu pendapat yang menjadikan Allah sebagai seorang penulis skenario dari suatu pentas di mana kita dan Yudas seolah hanya suatu boneka atau aktor yang memainkan peran masing-masing, yang satu jadi penjahat, yang lain jadi penyelamat, dan seterusnya. Walau memang ada ungkapan bahwa hidup adalah panggung sandiwara, tapi itu adalah ekspresi dari seorang penyair, bukan fakta kehidupan yang sebenarnya. Faktanya, Yudas adalah manusia yang hidup, yang bisa berpikir, yang memiliki perasaan, dan ia pun pada suatu titik beriman dan percaya kepada Yesus. Pada bacaan Injil dituliskan, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Maka pada saat ia dipilih, ia belum menjadi pengkhianat, dan mungkin dalam benaknya pun tak terpikir untuk mengkhianati Yesus. Mungkin sama seperti para rasul yang lain, ia senang bisa dipilih oleh Yesus. Tentu karena keterbatasan bahan dan kisah-kisah mengenai Yudas, saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh tentang apa yang dipikirkan Yudas ataupun bagaimana perasaan dia. Namun apabila kita berpegang pada prinsip bahwa Allah tidak pernah melakukan kesalahan, maka kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa Yudas adalah manusia sama seperti kita. Di awal saya mempertanyakan tentang peran manusia di bumi. Apakah kita ini hama bagi alam sekitar kita? Bahkan bukan hanya alam. Apabila membaca begitu banyak berita-berita kriminal, perang, dan berbagai macam kejahatan yang bisa manusia lakukan pada sesamanya, saya sempat bertanya-tanya, apakah manusia itu produk gagal? Sebagai umat beriman, tentu kita tidak boleh berpikir semacam itu, karena di kitab suci sendiri tercantum bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, dan itu termasuk kita manusia. Mengapa Allah menciptakan manusia? Dan mengapa ia menciptakan manusia yang tidak sempurna seperti kita? Mengapa ia menciptakan manusia yang bisa berbuat salah dan berdosa? Itu semua karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya yang justru diberikan kehendak bebas untuk berproses dalam kesadaran penuh sepanjang hidupnya dengan membalas kasih Allah itu, sehingga kita pantas ikut mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi yang telah disediakannya. Kita lihat, walaupun manusia itu berdosa dan melakukan kejahatan di dunia, orang-orang yang terus mengusahakan kebaikan pun sangat banyak. Entah kebaikan bagi sesamanya ataupun alam ciptaan. Perbedaan yang mencolok ini disebabkan oleh pilihan dari kehendak bebas yang dimiliki manusia, di mana kehendak bebas itu merupakan anugerah dari Allah sendiri. Dalam menjalankan kehendaknya, Tuhan memilih untuk bekerja sama dengan kita manusia daripada bekerja sendirian dan menjadikan kita sebagai boneka hidup. Tuhan ingin berelasi dengan kita, makhluk ciptaannya. Namun, keinginan Allah ini tidak akan terlaksana apabila kita tidak menjawabnya. Sama seperti Yudas, tidak ada kesalahan dari dipilihnya Yudas sebagai rasul. Namun Yudas gagal memahami kehendak Allah dan ia pun gagal menjawab panggilannya, karena bukannya menyesal dan bertobat seperti Petrus yang menyangkal Kristus, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Kehendak Tuhan bukanlah suatu skenario sandiwara yang kisahnya adalah suatu garis lurus di mana para pemerannya bertindak mengikuti skenario tersebut. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita berperan sebagai diri kita sendiri, dan kita sendirilah yang menentukannya dan bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita menjadi murid yang baik atau kita malah jadi pengkhianat seperti Yudas? Doa Yesus pun bukanlah suatu kesia-siaan, karena toh pada akhirnya keselamatan itu terlaksana. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa dengan tekun berdoa, maka hidup otomatis akan mudah dan lancar. Kesulitan akan tetap ada. Pengkhianatan bisa tetap terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan tetap keluar sebagai pemenang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kehendak bebas yang Engkau anugerahkan pada kami, sehingga kami bisa menyadari kasih-Mu yang besar pada manusia. Kami mohon, nyalakanlah api Roh Kudus dalam diri kami, supaya kehendak bebas yang kami miliki ini bisa senantiasa kami wujudkan seturut kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penebus kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.